Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nasya Rahmadani dengan NIM C240123191. Saya dari kelompok 2. Di sini izinkan saya mempresentasikan seminar hasil analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan selar kuning Slauroides neptolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Madura. Yang pertama, saya akan membahas tentang biologi perikanan. Biologi perikanan adalah cabang ilmu biologi yang berfokus pada studi tentang ikan, mulai dari tahap menetas, pertumbuhan, aktivitas reproduksi, hingga kematian, baik yang terjadi secara alami maupun akibat pengaruh faktor lain. Indonesia kaya secara alami akan sumber daya kelautan dan pariwisata. Yang salah satu kekayaannya adalah ikan selar kuning, Floroides leptolepis, yang sangat bernilai secara ekonomis tetapi juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Di Selat Madura, Selat Madura sendiri adalah perairan dangkal dan semi tertutup yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Madura yang terletak pada WPP 1712 atau 22. Berikut adalah waktu dan tempat yang kami gunakan dalam praktikum laboratorium di Laboratorium Biologi Perikanan dan praktikum kelas pada ruang MSPI. Berikut adalah metode pertumbuhan, ada reproduksi satu juga, ada reproduksi dua, dan makanan. Selanjutnya ada analisis data yang kami gunakan untuk memperoleh hasil yang kami dapatkan untuk ikan selar kuning. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan distribusi frekuensi panjang total, hubungan terdapat pada bulan Januari, Maret, dan Mei, terdapat pada selang kelas 1-2 yang tertinggi, terdapat pada selang kelas 122 sampai 131 mm, sedangkan frekuensi terendah ikan selar kuning pada selang kelas 166 sampai 175 mm. Ada hubungan panjang total, hubungan panjang bobot total, ada hubungan panjang bobot jantan, di mana pada bulan Januari, Maret, dan Mei dengan total sampel sebanyak 210 ekor mempengaruhi adanya satu satuan panjang akan mempengaruhi peningkatan bobot dengan menunjukkan pola pertumbuhannya itu pola pertumbuhan alometrik negatif di mana panjang ikan bertambah lebih cepat dibandingkan dengan bobotnya. Dan pada hubungan panjang bobot betina pada bulan Januari, Maret, dan Mei dapat dikatakan uh, dari hasil perhitungan itu bahwa nilai dari bobot ikan dipengaruhi oleh nilai satuan panjang ikan mengalami perubahan, maka nilai bobot ikan juga akan mengalami perubahan. Dan ada hasil pembahasan tentang faktor kondisi total yang dimana dinominasi oleh pada bulan Maret, pada faktor kondisi jantan didominasi oleh barang Maret, pada faktor kondisi betina didominasi oleh bulan Mei. Berikut adalah hasil dan pembahasan reproduksi, yaitu tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ikan selar kuning jantan di perairan Selat Madura adanya teridentifikasi adanya TKG 1 sampai TKG 4 dengan panjang kelas 9 kelas dan didominasi oleh TKG 1 di ke panjang kelas 178 sampai 188. Sedangkan selang kelas terendahnya itu pada 88 sampai 98. Pada grafik tingkat kematangan gonad betina didominasi oleh TKG 3 pada selang kelas 156 sampai 166. Dan berdasarkan indeks kematangan gonad pada ikan selar kuning selama 3 bulan itu uh, pada TKG 4 mencapai nilai tertinggi. Sementara yang terendah itu pada TKG 1. Berdasarkan grafik tingkat kematangan gonad jantan, nilai tertingginya itu ada pada TKG 3, sedangkan nilai terendahnya ada TKG 1. Hubungan panjang dan fekunditas itu menunjukkan peningkatan satuan-satuan panjang diikuti oleh peningkatan fekunditasnya.
hubungan bobot dan fekunditas. Setiap kenaikan satu satuan panjang akan diikuti peningkatan fekunditasnya juga, meskipun faktor lain juga mempengaruhi fekunditas ikan selat bening. Pada gambar pada tabel proporsi kelamin atau nisbah kelamin selat kuning, data tersebut diperoleh dari 210 ikan jantan dan betina. Hasil uji itu memperlihatkan heksitung lebih besar daripada hextable. Hal ini mengidentifikasikan bahwa proporsi kelamin ikan jantan dan betina di Selat Madura selama periode tersebut itu tidak seimbang semuanya dari bulan Januari, Maret, Mei hingga total. Berdasarkan eh, diameter telur yang ditunjukkan, pola pemijahannya adalah total spawner yang ditandai dengan satu puncak frekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa ikan selar kuning memijah sekali dalam siklus reproduksinya. Dan ada hasil pembahasan tentang makanan, di mana makanan utama ikan selar kuning adalah Pleurosigma dengan proporsi 70% pada IP jantan, juga Pleurosigma pada proporsi 70% pada IP betina, Pleurosigma dengan proporsi 60%. Luas relung ini menunjukkan bahwa ikan selar kuning jantan dan betina memiliki ruas serung yang relatif sempit, sehingga ikan selar kuning ini selektif dalam memilih makanannya. Pada tabel tumpang tindih, berdasarkan nilai tumpang tindih, jantan dan betina mendekati angka 1. Hal ini mengindikasikan adanya kesamaan dalam makanan ikan jantan dan ikan betina, sehingga akibatnya adanya persaingan yang cukup tinggi untuk memperebutkan makanan tersebut. Ada hubungan panjang dan volume, di mana mencapai pada ikan jantan mencapai 22% pada ikan betina, berkontribusi pada 3%. Secara keseluruhan itu volume ikan jantan dan betina itu 50% dari volume makanan yang dikonsumsi. Ada panjang usus relatif, yang dimana kita bisa mengetahui nilainya kurang dari 1, yang dapat disimpulkan ikan ini memiliki pola makan yaitu karnivora. Kesimpulan dan saran pada seminar hasil analisis ini, pada penelitian ini, ikan selar kuning, Floraides leptolepis yang digunakan untuk analisis berjumlah 210 ekor dan 105 ekor jantan dan betina, 105 ekor betina. Sampel ikan yang didapat lalu dianalisis selama 3 bulan, yaitu bulan Januari, Maret, Mei. Hasil analisis pertumbuhan menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif, yang berarti pertumbuhan panjang lebih dominan yang mendominasi dari gabungan ikan selar kuning jantan dan betina selama 3 bulan adalah eh, TKG 1 pada ikan bet- eh, betina pada TKG 2, dan memiliki pola pemijahan total spawner atau melakukan pemijahan sekali dalam satu periode waktu. Saran dari penelitian terkait aspek-aspek biologis ikan selar kuning Solarioides banyak lebih didalami, seperti terkait preferensi tempat tinggal, suasana, serta perkembangan dan kebutuhan pada setiap eh, habitat hidupnya. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih banyak bagi orang lain, dan dengan semakin mendalami biologis biologis ikan selar kuning, maka dapat dipahami juga kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi ikan selar kuning tersebut. Baik, sekian dari presentasi seminar hasil penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.